Kamu pernah lihat kan di atas pintu mobil biasanya ada handle? Sebut saja namanya handle. Aduh gawat, kok dipasang di situ ya? Nah, biar kita bisa pegangan saat si nenek lagi main kebut-kebutan. Handle ini memang sangat berguna, karena banyak orang masih perlu bantuan ekstra saat mereka keluar masuk mobil. Tapi kok pintu pengemudi malah nggak dipasang handle ini? Tenang, kan masih ada setir yang bisa dipakai sebagai handle sementara. Kalau ada handle ini, si pengendara malah kemungkinan akan berpegangan di situ sambil nyetir. Bisa kebayangkan bahayanya kayak apa? Kunci mobil modern juga punya rahasianya tersendiri loh. Bisa dipakai untuk mengontrol jendela mobil. Coba deh pencet tombol buka kunci mobilmu agak lama. 5 detik kemudian, jendelanya akan langsung terbuka. Nah, kalau kamu pencet lagi tombol kuncinya, jendela mobilmu akan menutup. Widih, ajaib kan? Sayang banget ya, trik ini cuma diketahui oleh segelintir orang saja. Baca aja buku manualnya. Kemungkinan mobilmu juga punya fungsi ini. Kalau internetmu tiba-tiba mati padahal kamu lagi asyik main game, tenang aja, Mbah Google punya solusinya kok. Saat kamu ngeklik shortcut favorit, malah ada masalah. Belum lagi pesan nyebelin ini tiba-tiba muncul. Tidak bisa menghubungkan ke internet. Tapi kok ada gambar dinosaurus berpiksel ya? Nggak perlu ngomel-ngomel sendiri. Tekan dulu tombol spasinya. Tada! Kelihatannya memang simpel ya, tapi game ini jadi sangat ngehits dan bikin ketagihan. Tuh, dinosaurusnya melompati kaktus. Jenius juga. Saat cuaca dingin, kamu perlu keluar rumah dengan memakai topi kupluk, biar tubuhmu lebih hangat. Nah, berkat para pelaut Prancis, bagian atas kupluk dipasangi bola pom-pom. Tujuannya agar kepala mereka nggak terantuk tiang kapal. Au! Sampai sekarang pun setelah berpuluh-puluh tahun, pom-pom ini masih ada. Saat kamu naik pesawat, coba deh perhatiin bagian atas jendelanya. Ada segitiga kecil kan? Para kru pesawat menggunakannya sebagai penanda untuk melihat sayap pesawat dari jendela yang paling strategis. Kalau kamu takut dengan kebiasaan mabuk udaramu, pilih aja kursi yang ada di antara segitiga ini. Kursi di dekat sayap berada di tengah-tengah pesawat, sehingga bisa memberimu opsi penerbangan yang sangat mulus. Saat harus nunggu lama di tengah kemacetan, biasanya aku akan gampang lapar, bosen, dan juga kepo. Nah, kamu pernah mengamati nggak sih titik dan garis hitam di tepian kaca depan mobil? Kelihatannya estetis ya, dan tentunya fungsi aslinya nggak cuma buat hiasan. Garis hitam ini disebut frit, dan fungsinya untuk menahan kaca depan supaya nggak copot dari bingkainya, jadi peranannya juga penting. Nasi instan yang bisa dimasak ke microwave kok sering banget tumpah ya? Wadahnya susah diajak kompromi. Rupanya dasar wadahnya dilapisi lembaran yang bisa dipakai sebagai tatakan. Nah, kamu perlu mengeluarkan lembaran ini biar wadahnya nggak oleng. Jadi bingung deh, hal kayak gini kok nggak diajarin di sekolah? Sisa minuman soda dan pizzamu cuman dianggurin aja ya? Jangan cuma dibuang, mending kamu sulap jadi pupuk kompos. Kandungan gula pada minuman soda bisa menutrisi mikroorganisme dan meningkatkan keasamannya, sehingga bisa mempercepat penguraian bahan organik. Semua gunting pasti akan tumpul pada waktunya, tapi jangan sedih. Item di dapurmu juga bisa loh jadi pengasah instan. Apalagi kalau bukan aluminium foil. Kamu jadi tahu kan kalau foil nggak cuma dipakai untuk menutupi makanan yang dimasak? Lipat lembaran aluminium ini menjadi segi 4, lalu potong pakai gunting. Saat dipakai untuk memotong foil, gunting akan langsung tajam. Tapi cara ini nggak akan ampuh kalau guntingmu sudah sangat tumpul. Coba aja. Sikat yang ada di tepi eskalator nggak dipakai untuk membersihkan sepatu loh ya. Tapi bisa juga sih kalau kamu mau nyoba. Fungsi utamanya justru untuk tujuan keamanan. Tanpa sikat ini, pakaian, tali sepatu, atau tas bisa nyelip ke dalam eskalator kalau posisi berdirimu terlalu ke pinggir. Sikat ini juga bisa menggelitik kakimu agar kamu lebih berhati-hati. Aduh, kirain ada laba-laba yang nempel. Sabuk pendek. Kamu tahu nggak fungsinya buat apa? Dulu, sebagian jaket militer juga berfungsi sebagai selimut. Nah, sabuk pendek ini dipakai untuk menata bahan jaket agar nggak menyulitkan gerak pemakainya. Tapi kalau sekarang lain lagi, fungsinya cuma buat aksesoris fashion. Aduh, bikin ribet aja. Udah susah-susah menstapler kertas, ternyata malah salah. Padahal kan semua lembarannya sudah tertata rapi. Saat staplesnya dilepas, kertasnya juga rusak. Udah, ada solusinya kok. Staples di kertas bisa dibikin lebih longgar dan gampang dilepas kok. Coba amati lagi pelat staplermu itu. Namanya Anvil.
Nah, kamu bisa memutar staplermu dari atas ke bawah lalu menyesuaikannya. Dengan begini, stapler akan berubah ke mode sementara. Yeay, nggak perlu ribet-ribet lagi deh. Kebanyakan dari kita masih salah menggunakan tisu penutup dudukan kloset. Banyak yang merobek bagian tengahnya yang memanjang itu. Jangan dong. Biarin aja bagian ini memanjang sampai ke tempat kloset. Saat kamu menyiramnya, bagian ini akan ikut tertarik dan membawa serta tisu penutupnya. Apa kamu pernah mengamati bentuk kotak hitam di ujung wadah pasta gigimu? Kira-kira fungsinya apa ya? Mungkin cuma kode warna yang menunjukkan komposisi bahannya? Atau sebagai pembeda antara pasta gigi alami dan sintetis? Bukan itu. Fungsi aslinya ternyata nggak begitu menarik. Tanda ini digunakan agar mesin perakitannya bisa mendeteksi posisi pemotongan dan pelipatan wadahnya. Kamu pernah kan saat pulang dari belanja, tiba-tiba mobilmu berbelok tajam, kemudian brak! Semua belanjaan di bagasi belakang jadi berserakan. Coba perhatikan lagi bagasimu dengan teliti. Nah, apa kamu bisa melihat pengait kecil? Gantung aja tas belanjaanmu di situ. Wih, sebagian mobil juga punya pengait di kursi depan. Kamu bisa menaruh baju atau makananmu di situ. Para kru pesawat sering menyentuh kompartemen di atas kepala mereka sambil menyusuri lorong pesawat. Pastinya mereka nggak punya hobi menyentuh bagian tersebut. Nah, selusur di situ bisa membantu mereka berpegangan. Coba juga ya saat kamu lagi naik pesawat. Cara ini justru lebih baik daripada memegangi sandaran kepala penumpang lain. Kenop pintu berbahan kuningan bisa membuat pintu rumah terlihat mewah, tapi fungsinya bukan cuma itu. Kuningan dan campuran tembaga lain punya fungsi antimikroba, sehingga bisa membasmi banyak kuman dan bakteri. Di area yang dilalui banyak orang, kenop dan handle pintu kuningan sangat ampuh membasmi kuman. Jadi, kita nggak perlu sering-sering pakai bahan kimia yang berbahaya. Tapi ada kelemahannya juga sih, karena harga kuningan lebih mahal dari logam lain. Makanya, kenop kuningan semakin jarang digunakan. Apa sikat gigimu berwarna biru dan putih? Pemilihan warna ini nggak melulu bertujuan untuk mempercantik penampilannya, tapi juga bisa memberikan fungsi khusus. Warna birunya dibuat agar bisa memudar. Dengan begini, kamu akan segera menggantinya. Idealnya sih tiap 3-4 bulan sekali. Nah, kalau kamu lupa mengganti sikat gigimu, bulu biru ini akan segera menjalankan fungsinya. Kamu pasti sering melewati benda ini tapi nggak terlalu memperhatikannya. Kira-kira kenapa sih penutup lubang drainase selalu bulat? Orang-orang di zaman dulu seperti bangsa Romawi kuno telah membuat lempengan batu berbentuk persegi. Tapi sisi dan celahnya malah bikin mereka mudah tersandung dan mengalami kecelakaan. Dengan mengubah bentuknya menjadi bulat, semua masalah ini bisa teratasi. Selain itu, untuk membukanya diperlukan alat khusus. Termos ditemukan oleh ilmuwan Skotlandia, meski awalnya nggak dipakai untuk menyimpan air panas. Ilmuwan ini cuma mau menyimpan zat kimia pada suhu konstan, lalu dia menaruh botol kecil di dalam botol yang lebih besar. Udara yang ada di kedua botol kemudian dialirkan keluar. Teknik serupa juga masih digunakan untuk membuat termos modern. Kebanyakan orang pasti punya bantalan jarum pentul dan anehnya bentuknya menyerupai tomat. Lalu, kenapa ya ada juga stroberi kecil yang menggantung? Kan aneh, stroberi kok tumbuh di pohon tomat? Stroberi kecil ini bisa menandai jarum yang sedang kamu pakai, biar nggak ketukar-tukar. Deodoran stick biasanya akan langsung dibuang saat tepian wadahnya mulai menggores kulit, padahal isinya masih banyak. Untuk mengeluarkan isinya, lepas bagian bawahnya lalu dorong terus ke atas. Lumayan, masih bisa dipakai selama beberapa hari lagi. Orang Amerika masih sering melakukan kebiasaan ini. Jadi mereka sering main pergi aja sebelum melepas selang pengisi BBM dari tangki mobilnya. Untungnya produsen bahan bakar bisa mengatasi masalah ini. Saat selang ini ditarik, konektor magnetiknya akan terlepas. Dengan begini, pompa bensin gak akan ikut tertarik. Haha, malu-maluin sih. Kadang toples memang susah banget dibuka ya. Udah, gak usah ngomel-ngomel lagi. Pakai aja sarung tangan karet. Benda ini gak cuma bisa dipakai untuk bersih-bersih kok. Dengan memakainya, cengkraman tanganmu akan lebih kuat. Dan hidupmu jadi lebih mudah. Iya kan?